Sudah ada? Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah business plan yang bergerak di bidang kuliner atau makanan, yaitu bobor kentang. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Unafi Pratama, yang selanjutnya Hanes Cahyo, yang ketiga Ajeng Okta, dan yang keempat Heran Oktaviani. Inisiasinya kami memilih bobor kentang sebagai bisnis plan kami karena banyak sekali makanan yang diperjualbelikan ataupun makanan jajanan di pinggir jalan yang memiliki kandungan nutrisi sangat rendah, atau mungkin karena makanan yang dijajankan lebih memprioritaskan cita rasa dibandingkan kandungan dari nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Selain itu, penelitian membuktikan bahwa kandungan dalam makanan kemasan di pasaran dapat membuat kita makan lebih banyak dari tubuh yang kita butuhkan, sehingga menyebabkan kenaikan berat badan. Atas dasar inilah, kami memilih bobor kentang sebagai bisnis plan karena bobor kentang adalah makanan yang sehat yang memiliki banyak kandungan nutrisi yang komplit, yaitu kandungan karbohidrat, fosfor, zat besi, protein, lemak nabati, kalsium, mineral, dan zat penting lainnya. Yang mana kandungan komplit ini berasal dari bahan dasar yang kami gunakan, yaitu kentang. Selain itu, kentang merupakan makanan karbohidrat yang sangat ringan dibandingkan nasi, sehingga sangat cocok untuk digunakan selain sebagai cemilan. Selain itu, bobor kentang sangat aman untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Karena bobor kentang menggunakan bahan dasar yang aman dan alami sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya serahkan presentasinya ke Saudari Ajeng Okta. Oke, baik. Ketika kita membuat suatu produk, kita pasti mempunyai yang namanya target pasar atau target konsumen. Nah, dalam bisnis usaha kami, bobor kentang ini, kita memiliki profil konsumen atau target konsumen. Yang pertama adalah anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak TK sampai SD menjadi salah satu segmen sasaran konsumen produk ini. Hal yang membuat yakin bahwa ini termasuk dalam konsumen yang menjanjikan adalah A. Anak-anak cenderung menyukai makanan yang unik dan praktis. Yang kedua, produk ini aman dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga para orang tua tidak perlu khawatir terhadap kandungan gizi atau kehigienisan dari bahan yang kami gunakan untuk membuat bobor kentang ini. Nah, kategori konsumen yang kedua ada remaja. Remaja sebagai target produk ini meliputi pelajar tingkat SMP dan SMA. Berdasarkan beberapa alasan, yaitu yang pertama, 8 dari 10 remaja yang kami wawancarai menyukai gorengan. Mereka berpendapat bahwa gorengan merupakan jajanan yang sangat enak, gurih, dan sangat terjangkau. Yang kedua, dari 10 remaja yang kami wawancarai, 9 diantaranya menyukai makanan karbohidrat pengganti nasi, salah satu dijadikan rujukan daftar jajanan bagi para remaja, karena bobor kentang ini dapat mengenyangkan serta ramah di kantong pelajar. Kategori konsumen yang ketiga ada dewasa. Dewasa sebagai target produk ini meliputi mahasiswa dan masyarakat umum. Masyarakat umum yang kami maksud ialah pada semua golongan baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan A. Harga yang terjangkau bagi semua kalangan. B. Makanan unik, praktis, dan mengenyangkan. C. Aman dikonsumsi karena tanpa bahan pengawet. D. Tidak keras ataupun alot sehingga orang tua bisa mengkonsumsinya. Yang E. Selain harga yang terjangkau, rasa dan penampilannya juga tidak kalah dengan produk yang lain. Next. Selanjutnya kami ada metode pemasaran. Nah, metode pemasaran kami untuk mengenalkan
bubul kentang kepada masyarakat. Yang pertama ada pendekatan dengan tidak hanya offline namun bisa online atau frozen. Jadi kita bisa menjangkau konsumen dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga ada promosi produk melalui media massa baik cetak maupun non cetak. Yang terakhir pemberian diskon terhadap pembelian tertentu minimal 15 porsi untuk mendongkrak usaha kami. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Anes. Oke. Next. Tadi udah dijelasin kalau kita tidak cuma menjual secara offline tapi juga online. Dan kami menjualnya melalui media sosial dan e-commerce. Ada Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram digunakan untuk memperkenalkan produk dan menjualnya. Dan kemudian yang kedua ada melalui e-commerce, Shopee dan Lazada, digunakan untuk menjual bubul kentang. Kenapa harus e-commerce sih? Ya karena agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Next. Kemudian segmentasi pasar. Yang pertama harga. Harga yang ditawarkan terjangkau. Ya jelas, karena yang target terbesar kita adalah anak-anak, remaja, dan orang tua. Tapi yang terbesar itu anak-anak. Jadi harga yang terjangkau di kalangan anak-anak itu udah pasti dapat menarik perhatian anak-anak sih. Yang kedua, waktu. Waktu di sini tuh mencakup waktu dalam pembuatannya. Karena bahannya mudah didapat, jadi waktu untuk pembuatannya juga relatif lebih cepat. Yang ketiga, lingkungan. Karena bahannya itu dari kentang, jadi udah dipastiin bahannya itu ramah lingkungan. Dan keempat, penampilan fisik. Kemasan kami itu dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik konsumen. Karena produk kami itu makanan, jadi yang dibuat menarik itu adalah kemasannya. Kemudian rasa. Produk kami menghadirkan berbagai varian rasa pada bubul kentang yang udah dijelasin pada proposal. Next. Dan ini susunan tim. Bisa dibaca sendiri. Atau bisa dijelasin, Bu Nepi atau Karen? Baik, saya coba jelaskan dari tim kami. Yang pertama ada Muhammad Hunaypi Pratama selaku founder dan CEO dari Bubul Kentang yang merupakan pimpinan dari produk bubul kentang kami. Yang kedua ada Honest Cahyo Saputro selaku Chief Technology dan Officer atau CTO dari Bubul Kentang yang akan mengurusi bidang teknologi dan pengembangan produk bubul kentang. Ketiga ada Ajeng Okta Nur Aini selaku Chief Financial Officer dari Bubul Kentang yang bertanggung jawab untuk urusan laporan keuangan perusahaan Bubul Kentang ini. Dan yang terakhir, Karen Sarah Oktaviani selaku bagian pemasaran yang merancang strategi penjualan produk bubul kentang dan juga yang memahami nanti kebutuhan konsumen di lapangan. Sekian penjelasan kami. Terima kasih kepada teman-teman yang juga mempresentasikannya. Sekian hasil presentasi dari kelompok tim 10. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun penyampaian ketika menjadi moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.